Kelebihan dan kekurangan dari pemakaian atau rumah kopling yang sudah dimodif ini apa aja sih? Oke, yang pertama ya. Gas lah, kemarin cobain ya. Jangan di kampung we. Bawa motornya pada kayak setan. Gas terus sampai ceket. Giliran tanjakan engek. Oke teman-teman, balik lagi di channel gua Raka Motovlog. Terima kasih buat kalian yang udah support channel gua dari awal sampai hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar ya. Amin ya. Doa gua selalu seperti itu buat semua kalian dimanapun berada. Ya seperti pada video yang kalian lihat ini nih ya. Ini yaitu per smash ya, per kopling smash maksudnya. Dan ini ada dua rumah kopling, tentunya berbeda. Nah kali ini gue mau bahas mengenai Yamaha Alpha ataupun F1ZR modif menggunakan rumah kopling dan kampas koplingnya itu pakai Suzuki FR80 dan pernya itu pakai per smash. Apa sih kelebihan dan kekurangannya dan kenapa banyak yang pakai dan kenapa juga ada yang nggak pakai gitu. Nah siang hari ini tentunya gue mau sedikit berbagi informasi berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Kelebihan dan kekurangan dari pemakaian atau rumah kopling yang sudah dimodif ini apa aja sih? Oke, yang pertama ya, gue mau bahas mengenai kelebihan dulu nih ya. Nah kelebihan dari rumah kopling yang dimodif agar bisa menggunakan kampas ya, dan plat geseknya itu punya Suzuki FR80. Nah jadi sebentar nih gua ini dulu ya, gua ambil dulu nih. Sorry kalau agak goyang-goyang begitu karena nggak ada yang megangin nih. Nah seperti yang kalian lihat di sini. Jangan terfokus dengan untuk 5 lubang pernya ya. Gua nggak bahas yang ininya dulu nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini kampas kopling. Ini punya Suzuki FR80 yang memang diaplikasikan ke rumah kopling yang sudah dimodif. Karena gua kebetulan Alpha, ini tadinya bekas gua pakai di Alpha. Termasuk untuk plat geseknya juga ya. Jadi dari plat geseknya ini, nah, bisa dilihat. Ini gue beli yang tipe totol ya. Nah, kalau untuk yang orinya ya, ori F1ZR ataupun Alpha, dia tidak seperti ini. Nah, kelebihannya itu apa sih ya? Pakai kampas kopling, rumah koplingnya ini dimodif, termasuk untuk yang kaki empatnya ini, biar bisa masuk per koplingnya pakai punya Suzuki Smash. Yang pertama ya kelebihannya tentunya untuk menambah akselerasi. Jadi ketika kopling dipencet terus dilepas, itu motor langsung ngajlong. Maksudnya langsung dia wut, gitu teman-teman. Jadi di motor berasa langsung ngerespon, responnya lebih cepat. Ya itu yang pertama kelebihannya. Ya, yang kedua, motor berasa lebih menambah performa ya, berdasarkan dari pengalaman gue pribadi ya, sama beberapa temen juga yang udah pakai tuh, di motor memang berasa performanya ya itu jauh lebih baik ketimbang pakai punya bawaan dari Yamaha F1ZR ataupun Alpha. Karena kenapa? Di sininya untuk Suzuki FR tuh lebarnya ya, dia jauh lebih lebar. Kalau untuk bawaan F1ZR, Force One, Force, Fish ataupun Alpha, dia nggak selebar seperti ini. Tentunya ini yang membedakan. Dia lebih menggigit, dia lebih merekat lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya jadi itu yang membuat perbedaan yang cukup dirasa berbeda. Ditambah lagi untuk pernya ini pakai punya per smash. Bisa dilihat perbedaannya ini ya. Jadi ini bawaannya.
Nah, tuh lihat diameternya berbeda nih, teman-teman. Jauh bedanya. Dari diameternya untuk yang Force One ini dia lebih kecil. Untuk yang Smash dia jauh lebih lebar dan dia lebih keras nih, teman-teman. Gila. Gua pencet ini keras banget. Nah, biasanya di modifnya itu di kaki 4 ya, di sini tuh dilobangin lagi. Kalau punya mesin tuner ya ditunerin biar sampai bisa masuk untuk pernya. Kalau nggak punya mesin tuner, biasanya itu pakai maksudnya dibawa ke tukang bubut supaya per smash ini bisa masuk sini. Gitu, teman-teman. Termasuk untuk di rumah koplingnya ya. Untuk di rumah koplingnya juga dia harus di sini nih, di bagian sini dia harus sedikit dipapas, ditipisin supaya untuk kampasnya yang di sini karena punya FR ini lebih lebar, jadi harus sedikit dimodif. Gitu, teman-teman. Kalau punya bawaan sendiri, F1 ZR ya ataupun Alpha itu kan sama, dia itu lebih kecil. Makanya untuk area di sini harus sedikit dipapas. Itu yang pertama ya. Itu ya maksudnya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kelebihannya selain daripada akselerasi yang jauh lebih responsif, yang kedua performa di motor jauh lebih enak ya, perbedaannya gitu. Makanya banyak dipakai apalagi di dunia balap ya. Walaupun gue bukan pembalap, tapi mayoritas mereka memang customnya seperti ini ya, karena tujuannya untuk nambah akselerasi dan performa di motor gitu. Kalau memang nggak ada perbedaannya, nggak mungkin di balap itu pakai atau dimodif seperti yang ini ya, teman-teman. Nah, namun ya dibalik kelebihan yang tadi, baik akselerasinya bertambah dan performanya juga bertambah, ada juga kekurangannya nih, teman-teman. Bahkan dari gua sendiri udah nggak pakai lagi ya, terutama khusus buat kalian yang masih dipakai buat harian, entah buat ya ke pasar atau jalan-jalan sama anak ataupun buat touring gitu. Ini kekurangannya yang pertama itu untuk dua item ini ya, kopling FR sama per smash, itu tangan keras banget ketika kita mencet kopling. Itu kalau yang nggak biasa pasti sakit ya. Di bagian ini nih, pergelangan tangan tuh pasti berasa tuh sakit banget. Karena perbedaan kekerasan ya pada per ini nih ketimbang bawaannya itu bener-bener berbeda banget. Kekurangannya itu di tangan tuh berasa sakit ya, lama-lama tuh sakit. Apalagi ketika kita nemuin jalanannya itu macet. Aduh, itu bener-bener merepotkan banget buat gue sih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling bisa dikatakan apa ya, gua makanya udah nggak pakai ini nih. Nih di bagian area sini nih, karet di dalamnya ini kan ya, ini dari brand Toho nih ya. Gua udah 4 kali ganti termasuk yang bawaan original juga ya. Ini di bagian karet yang ada di dalam sini nih, ini sering kali kalah, teman-teman. Oplak-oplek, padahal tahu sendiri ya teman-teman, untuk harga rumah kopling tuh nggak murah loh, mahal ini. Yang KW aja lumayan harganya, apalagi yang ori. Dan ini gue udah habis 4, teman-teman. Udah habis 4 tuh, jarang ada yang kuat, jarang ada yang awet di sini nih. Bagian rumah, di bagian karet yang di dalam pasti otak-otak di sini tuh. Oplak-oplek begitu, nggak kuat. Tuh, artinya apa? Mempercepat kerusakan dan alias nggak bikin awet rumah kopling, sedangkan harga rumah kopling ini mahal gitu. Yang selanjutnya kekurangannya itu, gue pernah ngerasain yang namanya jebol, teman-teman. Ini kan udah di custom ya, atau udah dimodif nih biar per smash ini masuk ke kaki 4-nya nih. Nih, lihat lah, bolong, teman-teman ya, tuh bisa dilihat. Bolong tuh. Dan ini
Kalau bolong doang mah agak mending ya. Anggap aja buat nambah jalur oli. Tapi gue pernah ngerasain yang namanya tuh area sini nih. Ini jebol dan pernya juga sampai ngelos. Akhirnya berakibat itu rumah atau bak kopling di motor gua ini jebol. Jadi lu bisa bayangin aja gitu. Kalau memang enak sih enak pakai modif kedua part ini ya. Cuma dipikirkan lagi resikonya dan sesuaikan dengan kebutuhan nih teman-teman. Kalau masih dipakai buat harian, saran gua ya, saran doang ini mah, sebaiknya jangan. Ngerugiin doang, tangan tuh sakit banget. Gitu teman-teman. Beresikonya bisa dibilang nggak main-main. Udah ngerusakin rumah kopling ya, nggak awet gitu. Tambah lagi tangan sakit dan beresiko kalau memang area untuk lubang sininya nih kaki empatnya bisa beresiko jebol. Nah kalau di balap sering dipakai karena kenapa? Paling dipakai cuma buat sekali dua kali ganti, udah gitu. Kalau buat harian, makanya dari gua nggak merekomendasikan, tidak menyarankan. Kecuali memang ya pakai Shogun kan bisa, Air-King bisa, betul bisa. Cuman kalau ininya pakai kampas kopling ataupun rumah koplingnya udah dimodif FR, sama juga. Nggak sedikit tuh terjadi slip. Untuk di koplingnya ketika kita ngoper gigi tuh sering banget slip. Artinya nggak terlalu sempurna lah. Ketimbang bawaannya atau bawaan dari rekomendasi pabrik. Makanya gue sekarang mending pakai bawaannya aja, originalnya aja lah. Udah. Kalau untuk per ya paling cuman seling doang sama gue. Itu juga bukan pakai per smash. Cuman pakai per ini aja, Air-King. Selebihnya ya udah standar bawaan. Nyaman, enak. Partnya juga malah jadi awet ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari gua share kali ini ya. Kalau kalian yang punya pengalaman lain, silakan ditulis di kolom komentarnya ya. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa like, share dan tulis di komen. Oke, bye.